Nah, geological storage itu ada banyak, teman-teman. Ada banyak bentuknya, ada banyak tipenya. Yang pertama adalah depleted oil and gas reservoir. Jadi kita punya oil reservoir, kita punya gas reservoir, tapi sudah dalam tanda petik habis produksinya. Nah, sekarang kita alih fungsikan yang awalnya dia berfungsi untuk memproduksikan oil, memproduksikan gas, sekarang kita alih fungsikan dia menjadi penyimpanan CO2. Jadi kita bisa simpan CO2-nya di sini. Nah, ini bagus. Kenapa? Karena datanya udah banyak. Selama kita produksi, kita belajar reservoirnya, kita belajar data-datanya, kita dapatkan semuanya. Jadi ketika kita convert dia jadi storage, kita udah punya banyak data lengkap. Nah, tipe yang kedua adalah yang dipakai untuk enhanced oil recovery. Yang ini. Jadi dia masih produksi, oilnya masih ada, oilnya masih banyak, mau kita produksikan, tapi supaya produksinya meningkat, kita tambahkan CO2. Nah, ini tipe storage yang kedua. Ada tipe storage yang ketiga, yaitu saline aquifer. Ya, tadi saya sudah bilang, di bawah reservoir biasanya ada lapisan air, ada lapisan aquifer, kita bisa simpan di situ. Dan ini jumlahnya jauh lebih besar dibandingkan reservoir. Karena aquifer itu biasanya lebih besar dan lebih banyak tentunya di bumi dibandingkan reservoir. Challenge-nya apa? Challenge-nya adalah kita jarang sekali ngebor sampai aquifer. Nggak ada gunanya. Selama oil company pengen produksi oil dan gas, nggak mau dia ngebor sampai salin aquifer. Kenapa? Karena kita kan nggak mau produksi water. Kita mau ngambil oil dan gas. Dan kita mau ngebor seadanya. Jadi jarang sekali ada yang ngebor ke aquifer. Karena kita nggak ada mau ngambil airnya. Alhasil data kita dari aquifer ini minim. Sedikit data mengenai aquifer. Jadi kalau kita mau jadikan aquifer sebagai storage, kita harus banyak ngambil data. Kita harus banyak ngebor, gitu ya. Dan itu butuh investasi yang tinggi. Kalau kita mau jadikan aquifer ini sebagai storage, walaupun jumlahnya besar, gitu ya. Kemudian ada yang namanya unminable coal organic shale. Jadi ada lapisan-lapisan batu bara yang tidak bisa ditambang atau tidak ditambang. Di situ bisa kita simpan CO2-nya. Ini bahkan bisa meningkatkan produksi CBM, coal bed methane. Jadi CH4 bisa meningkat produksinya karena injeksi CO2 kita. Ada juga yang disimpan dalam reservoir namanya basalt. Basalt reservoir, kalau CO2 disimpan dalam lapisan batuan basalt, dia bisa mengalami reaksi mineralisasi, nanti CO2-nya menjadi CaCO3, menjadi seperti kapur, menjadi kalsit. Dan CO2 setelah terkonversi menjadi kalsit, menjadi mineral, dia tersimpan di reservoir secara permanen. Sementara untuk disimpan di depleted reservoir, ini dia kebanyakan masih stay dalam supercritical. Nah, ini untuk yang enhanced oil recovery. Jadi mengapa CO2 dengan ditambahkan ke dalam enhanced oil recovery, dia bisa meningkatkan produksi. Jadi kita masukkan di sini CO2 fase supercritical. Nah, dia akan bertemu dengan oil dalam fase miscible zone. Oke, dia bercampur dan dia bahkan larut di dalam oil ya, CO2-nya masuk ke fase oil dan somehow CO2-nya akan mengembang ya, mengembang seiring dengan dia flow ngalir terus tersebut, dia mengembang masuk ke dalam pori-pori dan mengembang di situ dan akhirnya menendang keluar oil dari pori-pori. Ya, jadi CO2 yang lebih ringan dan lebih kecil dari oil masuk ke pori-pori dalam batuan, kemudian dia mengembang di situ dan alhasil oil keluar dari pori-pori sehingga oilnya akhirnya bisa terproduksi lebih banyak keluar dari sumur. Karena dia akan gantian tempat. Awal-awalnya itu oil itu tersimpan dalam pori-pori batuan, tapi karena masuk CO2 ke fase oil, dan CO2-nya mengembang, ya oilnya keluar dari pori-pori dan lari ke sumur produksi. Jadi dengan CO2 kita bisa meningkatkan produksi oil, itulah yang disebut sebagai CO2 EOR. CO2 Enhanced Oil Recovery. Ya, jadi
CO2 supercritical bertemu dengan oil di fase miscible zone, dia larut di dalam oil, CO2-nya masuk ke dalam oil, CO2-nya mengembang, oilnya keluar dari pori-pori. Nah, terus ada pertanyaan, emangnya kita menyimpan CO2-nya itu aman ya? Misalnya, bisa nggak CO2-nya rilis? Bisa nggak CO2-nya bocor ke mana-mana? Bagaimana saya bisa yakin CO2 itu betul-betul akan stay di situ? Nah, ini ada satu diskusi atau ada satu bagian yang sangat penting untuk kita ketahui, itu namanya trapping mechanism. Mekanisme bagaimana CO2-nya ini ke-trap. Nah, ada beberapa mekanisme. Yang pertama adalah structural trapping. Nah, ini seperti oil and gas reservoir seperti biasa. Jadi kita simpan CO2 plum di sini, kita injek. Secara struktur dia tersimpan karena ada caprock. Kalau caprocknya ini tebal, kalau caprocknya ini integritasnya bagus, tidak ada bocor, tidak ada lubang-lubang keretakan di mana-mana, ya CO2 akan terkumpul di sini. Ini namanya structural trapping. Ada juga yang namanya stratigraphic trapping. Atau ini masih structural trapping, kita simpan CO2 di sini, tapi karena ada patahan, ada fault, dan di depannya adalah batuan yang rapat, batuan yang impermeable, ya udah CO2-nya nggak bisa lolos, dan dia akan terkumpul di sini. Ini kita sebut structural trapping dengan patahan. Oke, ada juga yang namanya dengan pinch out, ya. Stratigraphic trapping dengan pinch out, jadi reservoirnya udah habis di sini, udah menguncup di sini, CO2-nya ngumpul di sini, tapi di sekelilingnya ini batuan yang impermeable. Oke, dan CO2 akan ngumpul di sini. Stay di situ. Ini namanya structural and stratigraphic trapping. Ada juga yang karena unconformity ya, jadi dia nggak harus ada caprock, tapi batuan di tetangganya dia itu batuan rapet semua. Jadi CO2-nya nggak bisa lari kemana-mana. Dia ngumpul di sini. Nah, ini ada yang lebih keren lagi. Namanya residual trapping. Jadi ketika CO2 plum diinjek dan dia mengalir, ini ya plumnya ya, kalau kita masuk ke skala mikro, ke skala pori-pori batuan, ternyata ada CO2 bubble yang tersisa di pori-pori batuan seperti ini. Dan kalau kita total semuanya ya, di seluas reservoir, bubble dari CO2 yang ketinggalan di pori-pori ini dan terperangkap dalam pori-pori ini nggak sedikit. Jumlahnya kalau di total bisa besar sekali, bahkan lebih besar dari jumlah yang tersimpan dari structural trapping. Dan ini salah satu metode, ini salah satu mekanisme yang utama dalam penyimpanan di aquifer. Jadi aquifer itu nggak harus ada caprock. Ya, jadi kalau kita simpan CO2 di aquifer, ini adalah mekanisme utama yang diandalkan supaya CO2 itu tersimpan secara permanen. Karena adanya prinsip residual trapping ini. Dan namanya residu dia nggak bisa lepas. Dia nggak bisa ngalir, dia terperangkap secara permanen, dia immobile di dalam reservoir, di dalam pori-pori. Oke, ini namanya residual trapping. Jadi bubble-bubble CO2 terlepas dari plum dan dia stay di dalam pori-pori. Jadi kira-kira seperti ini. Jadi ini ada aliran fase kontinu ketika CO2-nya mengalir sebagai plum, tapi somehow dia mengalami snap off, putus di sini. Ya, CO2-nya putus di sini, dan karena ada capillary forces, ada interfacial tension, dia nggak bisa mengalir sendirian di sini. Dia bisa dibilang immobile dan let's say dia permanen tertinggal di dalam reservoir. Ya, jadi kita bisa confident ketika kita injek ke dalam reservoir, pasti ada sebagian yang jumlahnya banyak, CO2 itu permanen tersimpan di dalam bentuk immobile di pori-pori batuan sebagai residual saturation. Oke. Nah, ini juga kalau misalnya kita bandingkan di batuan caprock yang atas
dan batuan aquifer. Kalau caprock itu rapet-rapet, kecil-kecil sekali batuannya gitu ya, grain-grain batuannya. Jadi CO2 yang tersimpan pun sedikit. Tapi kalau dalam aquifer, batuannya itu besar, jadi CO2-nya bisa tersimpan juga lebih banyak. Ya, CO2 dense phase itu yang berwarna hijau ini. Ini untuk ilustrasi aja bagaimana perbandingan kalau kita nyimpan di aquifer sama bagaimana sih yang tersimpan di caprock. Di caprock tuh sedikit sekali yang tersimpan karena terlalu rapat gitu ya. Istilahnya CO2 mau masuk ke dalam pori-porinya aja udah susah duluan karena capillary forces yang terlalu tinggi di bagian caprock. Nah, yang juga keren itu adalah namanya solubility trapping. Ya, jadi CO2 setelah dia keperangkap sebagai bubble di dalam pori-pori batuan, lambat laun ketika dia bertemu dengan H2O ya, bertemu dengan fluida water brine kita sebut di dalam batuan reservoir, dia lama-lama larut. Ya, CO2-nya lama-lama akan mengalami ionisasi menjadi HCO3-. Ya, karena bertemu dengan ada CaCO3 batuan reservoir, ada air, ada brine, ya ada water, ada CO2, ya lambat laun seiring dengan berjalannya waktu, CO2 akan terkonvert menjadi HCO3-. Dan yang namanya dia sudah mengalami proses kimia menjadi HCO3-, tidak ada lagi yang namanya CO2. CO2-nya hilang. Walaupun dia tersimpan dalam bentuk HCO3-, tapi kita sudah bisa bilang CO2-nya udah nggak ada. Makanya kita bisa bilang, ketika ini terjadi, dia tersimpan secara permanen. Ya, jadi ada residual trapping, ada solubility trapping yang keren sekali. Dan yang lebih keren lagi adalah mineral trapping. Mineral trapping ini seperti apa? Jadi ketika ada HCO3- tadi bertemu dengan Ca2+, ion Ca2+ yang juga larut di air di dalam reservoir, dia lama-lama menjadi mineral baru, namanya CaCO3, bisa MgCO3, bisa FeCO3. Akhirnya CO2-nya jadi batu, menjadi batuan mineral seperti ini. Ya, jadi CO2-nya pertama ketinggalan keperangkap dalam bubble-bubble, dalam pori-pori. Baru dia larut masuk ke dalam fase liquid menjadi HCO3- sebagai ion. Nah, bertemu dengan ion positif Ca2+ atau ion mineral-mineral lain, jadilah dia batu, ya CaCO3. Dan ini akan merangkap CO2 secara permanen di dalam reservoir, dan ini mimpi kita, ini targetnya supaya CO2-nya itu hilang menjadi batu. Dan kalau sudah jadi batu ya udah gitu. Ini yang kita harapkan. Ya, ini juga ini representasi, jadi kita injek CO2-nya, CO2-nya bermigrasi ya, migrating CO2 plume, akan ada residual CO2 yang ketinggalan, CO2-nya jalan, CO2 plume. Nah, ini ada juga yang tersimpan secara struktural. Tapi lambat laun CO2 yang tersimpan di struktur juga akan mengalami solubility trapping dan mineral trapping. Kuncinya di sini hanyalah waktu. Oke, ini juga representasi lain. CO2 kita injek ya, kemudian dia bermigrasi, mengalami berbagai macam fenomena, dan akhirnya dia akan terperangkap secara permanen. Nah, pertama kalau kita nginjek ya, kita injek dalam periode 20-40 tahun, mekanisme yang paling penting dan bisa dibilang satu-satunya mekanisme itu adalah structural and stratigraphic trapping. Jadi kita bergantung banget terhadap struktur yang menampung CO2. Nah, tapi ketika berjalannya waktu, memakan waktu yang ini perlu diketahui ratusan tahun ya. Jadi walaupun kedengarannya oke, tapi butuh waktu. Ya, dengan berjalannya waktu ratusan tahun, residual trapping mulai bermain dan semakin penting, solubility trapping mulai semakin penting, tapi untuk sampai mineral trapping ini butuh ribuan tahun. Ya. Tapi ya jangan pesimis, jangan langsung kita sedih, wah butuh lama sekali. No. Ribuan tahun ini akan terjamin kalau kita sukses injeksi dalam 20-40 tahun ini sampai 2070-an.
Kalau kita secara konsisten menyimpan terus, mencegah jangan sampai ada kebocoran di mana-mana, ya bisa kita bilang otomatis secara alamiah dia akan mengalami mineralisasi, akan mengalami pelarutan, dan lain sebagainya. Jadi tanggung jawab kita sebagai engineer, sebagai scientist gitu ya, sebagai pelaku industri, kita mendukung supaya injeksi CCUS ini terjadi dalam periode yang cukup lama, puluhan tahun gitu ya. Nah, seperti ini juga, pertama, injeksi 10, 20, 30, 40 tahun, kemudian CO2-nya proses ngisi-ngisi ya, filling, masuk ke dalam structural trapping, stratigraphic trapping, baru mulai bermain physical trapping, pelarutan, dissolution, residual trapping, ini butuh waktu ratusan tahun, bahkan ribuan tahun, mineralisasi butuh waktu yang lebih lama gitu ya, dan juga ada yang tertempel mengalami adsorpsi, ini mekanisme juga adsorpsi CO2 gitu ya, dan itu butuh waktu ratusan tahun. Gitu. Jadi intinya kuncinya adalah kita nginjek aja dulu dalam waktu 10, 20, 30, 40 tahun. Dan ini ada beberapa rute kalau kita bisa mengidentifikasi kondisi reservoir kita, ada yang kita bisa injek diandalkan stratigraphic structural trapping, kita nginjek sampai ke zona di mana ionic solubility trapping bermain. Oke. Ada juga yang tidak pakai structural trapping, nggak apa-apa, tidak ada trapping. Dia langsung injek misalnya ke daerah yang hidrodinamik, misalnya dia nginjek ke aquifer, dia injek terus, nah dia langsung akan mengalami solubility residual trapping walaupun butuh waktu, mengalami ionic solubility trapping, mineral trapping, dan akhirnya menjadi mineral. Ada juga yang menggunakan rute ini, yang menginjek di rute ini, atau rute yang lain. Ya, jadi intinya kita harus kenali dulu reservoir saya, aquifer saya, ada nggak patahan, ada nggak aquifer, gimana komponen-komponen kimianya, gimana geochemical aspeknya, mungkin nggak terjadi solubility trapping, mungkin nggak mineral trapping, itu semuanya harus dipelajari dulu baru bisa kita mengetahui injeknya pakai yang mana, rutenya yang mana, seperti itu. Nah, seperti ini kalau modelingnya ya, modeling di skala lab gitu ya, kita pakai modeling pakai komputer. Jadi kita modelkan injeksi 1 tahun tuh kira-kira seperti ini CO2 plume. Kita nginjek terus 5 tahun, gravitasi mulai bermain. Jadi dia akan bergerak naik ke atas karena memang CO2 lebih ringan dari water. Jalan 30 tahun, seperti ini profilnya gitu ya. Dia udah mulai ngisi-ngisi yang di atas aja gitu dan semakin menyebar ya si CO2 plume ini modeling kita ya. Jalan 40 tahun sudah stop injeksi ya, sudah stop injeksi, ngumpullah dia di atas karena perbedaan densitas. 130 tahun, 300 tahun, apa yang terjadi di 900 dan 1000 tahun, 2000 tahun berdasarkan model di komputer, mulailah dia mengalami mineralisasi, solubility gitu ya. Dia mulai larut, mulai menjadi mineral, dan turun nih CO2-nya di sini. Dan lama-lama dia karena densitas ya, namanya dia jadi batu, dia turun. Jadi ini pemodelan supaya kita lebih kebayang gitu ya. Yang awalnya terkumpul dulu secara struktur gitu ya. Di atas ini kan ada caprock ya, dimodelkan dengan caprock. Pertama ngumpul dulu di sini, seiring dengan berjalannya waktu kita udah stop injeksi, injeksinya kita pindah ke tempat lain misalnya gitu ya. Apa yang terjadi di sini ya ini, dia mengalami residual trapping gitu ya. Dia mengalami solubility trapping dan dia mengalami mineral trapping. Jadi semoga kebayang gitu ya. Nah, ini misalnya kita melihat, kita bedakan structural stratigraphic trapping dengan trapping yang lain. Kalau structural trapping ya sederhana. Ada caprock, ada seal, cukup bagus, saya simpan di situ. Gitu ya. Challenge-nya adalah pertama, limited storage capacity, nggak terlalu banyak.
ya. Oil and gas reservoir kan nggak terlalu banyak. Artinya reservoir-reservoir tempat kita bisa nyimpan CO2 juga nggak sebanyak itu, gitu ya. Dan juga mungkin nggak langsung available karena oil and gas production-nya masih lanjut. Jadi kita nggak bisa langsung jadikan dia sebagai storage karena oil dan gasnya masih ada. Jadi kita nggak bisa langsung kita simpan CO2 ke situ. Tapi positifnya data kita banyak di sini melimpah. Jadi mau kita simulasi, mau kita modeling itu udah cukup confident karena datanya banyak. Tapi sekali lagi cakupannya nggak begitu luas karena anti clean seperti ini juga nggak terlalu luas. Tapi kalau kita mengandalkan aquifer dan yang kita andalkan adalah residual dan solubility trapping, ini bisa mencakup daerah yang sangat luas. Jadi kita nggak bergantung sama anti clean, nggak bergantung sama fault. Kita bisa mengandalkan daerah yang sangat luas, residual dan solubility trapping bisa terjadi, tapi challenge-nya adalah datanya masih sedikit. Jarang kita ngebor sampai ke aquifer. Walaupun storage-nya besar. Gitu ya. Tapi ada juga challenge-nya adalah kita nggak tahu kalau kita nginjek ke aquifer dia bisa lari kemana aja CO2-nya. Kita belum tahu. Bahkan dia bisa jalan sampai ratusan kilometer gitu. Ya, selama di atasnya masih ada hasil sih oke-oke aja. Kalau sesuatu terjadi ada kebocoran di sini kan kita nggak tahu. Jadi tetap harus kita monitor kalau kita nginjek di aquifer. Selain itu challenge-nya adalah kita nginjek di aquifer data kita masih kurang. Jadi butuh studi yang lebih banyak. Nah, tentu saja ada aspek lain yang juga sangat penting yaitu seberapa banyak sih CO2 bisa kita simpan dalam suatu struktur ya. Kita kan nggak kita harus tahu dulu sebelum kita menjalankan proyeknya gitu ya. Ini proyek yang sangat masif, kita harus tahu dulu storage capacity-nya. Nah, konsepnya seperti ini. Kalau kita tahu sebuah struktur reservoir, kita hitung dulu berapa total pore volume-nya. Ini yang akan menjadi limit maksimum berapa CO2 yang bisa disimpan. Baru kita kurang-kurangi dengan beberapa konsiderasi seperti geological limit, engineering limit, tentu saja tidak semua dari total pore volume ini bisa kita pakai. Jadilah dia prospective capacity. Nah, kemudian kita consider lagi isu teknis, isu operasi, isu legal, isu regulasi, infrastruktur, dan juga isu ekonomi. Turun lagi menjadi namanya contingent capacity. Kita consider lagi semuanya safety, lingkungan, operasional dan lain sebagainya. Sisanya adalah operational capacity. Nah, ini harus kita petakan semuanya. Jadi kita bisa tahu, oh storage saya bisa menyimpan sekian juta ton untuk beberapa tahun. Seperti itu ya. Nah, perhitungannya sebenarnya gampang. Rumusnya itu simple. Berapa sih banyak CO2 yang bisa kita simpan? Itu adalah areanya, luas area reservoirnya, area storage-nya, bisa itu basin, bisa itu region, bisa itu suatu site, bisa itu reservoir, aquifer yang kita tahu sudah areanya, ketebalannya, pori-porinya, porosity-nya, kemudian densitas CO2 yang ingin kita target, misalnya supercritical fluid itu kan ada banyak, ada rentangnya luas, kita pengen densitasnya pada kondisi berapa gitu ya. Dan juga harus kita kalikan dengan faktor efisiensi. Nah, ini yang sering menjadi uncertainty. Seberapa banyak dari yang kita injek itu yang betul-betul stay di reservoir. Bagaimana dengan masalah kebocoran, bagaimana dengan hal-hal lain, itu yang harus dikuantifikasi juga. Nah, ini PR buat para reservoir engineer, buat para geologis seperti itu, untuk bisa memprediksi, mengkuantifikasi nilai efisiensi factor ini. Ya, tapi secara kalkulasi itu sederhana. Tahu area, tahu ketebalan, tahu porosity, tahu density, dikali suatu faktor, dapatlah sekian juta ton CO2 per tahun yang bisa kita simpan. Nah, tapi kan ada banyak macam-macam storage ya, bukan cuma reservoir aja, tapi juga ada aquifer. Jadi ada banyak pengembangan rumus-rumus formula-formula storage capacity. Ini tidak akan kita bahas lebih dalam, karena ini ada modelingnya tersendiri seperti itu ya. Tapi konsep besarnya itu mirip.
tahu luas, tahu tebal, tahu porosity, tahu density, tahu efisiensinya, seperti itu. Dan silakan kalau teman-teman tertarik melakukan studi, mempelajari metode-metode perhitungan kapasitasnya, silakan gitu ya, bisa melakukan literatur studi. Nah, sekarang important aspek dari kita melakukan project geological storage. Yang pertama adalah konstruksi sumurnya.